Halo guys, Apa selamat datang. kabar? Ya, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel The Wonder Twin, channelnya Fauzi dan Fauzan. Ya, Yeay. gue Fauzi. Dan gue Fauzan. Di hari ini spesial kita akan ini podcast ya, podcast Kita pertama ya. kita podcast pertama. Biasanya kan kita kalau di channel ini isinya nyanyi-nyanyi melulu gitu ya. Isinya cover mulu gitu Cover ya. lagu inilah itulah pokoknya berhubungan dengan musik ya. Kali ini masih tentang berhubungan dengan musik tapi kita nggak nyanyi. Jadi hari ini kita mau panggil ini biangnya Fauzi Fauzan ya. Orang paling penting Orang dalam paling kehidupan penting dalam Fauzan. hidup Fauzan. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena dia yang lahirin kita. Ya. Siapa lagi? Kalau bukan Mama. Mama. Kita panggilnya Nyai Jabrik ya. Ya, Dia itu punya nama bekennya. Nama beken di sosial medianya Nyai Jabrik ya. Nah, Nanti kebetulan kita akan cerita-cerita. Iya, jadi hari ini kita akan cerita-cerita mengenai mungkin ada beberapa teman-teman di subscriber kita yang pengen tahu Fauzi Fauzan itu sejarahnya awalnya jadi penyanyi gimana sih gitu kan ya. Jadi penyanyi ataupun mungkin Masa kecil. sebelum jadi penyanyi itu kayak gimana. Daripada kita yang cerita sendiri, nanti kita disangka ini ya halu gitu ya. Makanya hoax lagi ya. Yang tersangka hoax. Jadi kita panggil aja orang tua kita sendiri ya. Orang tua Fauzi Fauzan, nama aslinya adalah Ibu Sriani Duyanti. Si Nyai Jaber, kita panggilkan. Oke, kita panggilkan. Mama, sini Ma. Ngobrol dulu Ma, pindah. Nih, gue udah pindah. Nah. Halo semua, salam sehat ya dari saya. Oke. Selamat sore semua. Emang sore ya sekarang? Udah sore. Oke. Sebelum kita mulai mungkin para salim dulu. Oh iya, salim dulu. Lupa. Wah, gimana sih lu durhaka Anak banget. baik ya. Durhaka. Oke Ini guys. anak baik nih. Ya. Kenalin ya guys, ini mamanya Fauzi Fauzan. Panggil aja Nyai Jabrik ya, itu panggilan akrabnya. Nama beken di sosial media. Dia punya YouTube juga, punya usaha juga ya. Pokoknya macam-macam ntar kita kupas tuntas hari ini ya teman-teman semua ya. Dan kita mau bahas apa dulu nih Jan? Ya, pertama kalau Mama kan manggil kita orang kenalnya kita tuh di luar Fauzi Fauzan gitu ya. Kalau Mama dulu manggil kita waktu kecil Ojiaan ya Ma ya. Iya. Ojiaan. Nah, Kadang kalau bingung aku manggil kalian Jian. Jian kayak nama orang Cina ya. Jian. Biar nengok dua-duanya. Untung Jian nggak dibalik ya. Anji Nggak pakai ang ya. Jangan. Oke, mungkin biar para teman-teman di rumah tahu, subscriber ini tahu sejarah Fauzi Fauzan tuh gimana sih Mah? Ceritain deh dari awal. Mungkin waktu mau ngelahirin. Tapi belum. Nanti kita akan bahas ke situ dulu. Gini, sebelum kita mau bahas dulu Mama ini sekarang kesibukannya apa? Oh iya, kesibukan Mama apa? Oh. Ngapain sekarang? Kesibukan Mama sekarang jualan bakmi. Di mana Jualan bakmi ayam jamur khas Nyai Jabrik di Bekasi. Di perumahan Taman Wisma Asri. Oh tuh catat ya, Nah, catat tuh perumahan guys. Taman Wisma Asri Taman 2. Wisma Asri. Ya, di Blok I nomor Blok nomor I 15. Nomor 15 tuh. Ya. Udah banyak yang suka datang ya. Udah banyak pelanggannya ya Ma ya. Kita juga punya YouTube-nya. Oh, ada YouTube-nya apaan Mah? Kasih tahu. Yaitu bakmi ayam jamur khas Nyai Jabrik. Oh itu YouTube-nya itu ya. Iya. Nah tuh buat teman-teman yang belum subscribe YouTube-nya Mama saya ya. Dia tuh mau jadi YouTuber juga dia. Awas, nggak subscribe. Gue tungguin lo di ujung gang. Enggak, teman-teman baik semua kepada subscribe semuanya. Iya, jadi gini, itu kan kesibukan Mama sekarang kan jualan bakmi Mah ya. Dulu itu Mama pekerjaannya apa sih sebelum waktu kita Oji Ojan masih kecil tuh apa? Dulu Mama selain kerja kantor Mama nyanyi. Mama dari tahun 74-75 Mama udah nyanyi, jadi penyanyi ya. Itu belum nikah, belum punya, masih single. Dulu nyanyinya masih di nightclub. Kemudian beberapa tahun kemudian udah punya anak, Mama nyanyinya di Mangga Besar dari kafe ke kafe. Kemudian tahun berapa kamu udah mulai besar, Mama nyanyi di Simian, restoran internasional Simian. Nah itu Mama suka bawa kamu. Iya. Kalau dulu Ojan ikut Mama ke Simian. Gajah Mada Simian itu dulu nama tempat itu. Kita cuma main dingdong, inget nggak? Hobinya main Dingdong, dingdong, terus ya. sama Zaman kalau dingdong. ada lagi disco time gitu ya, kita joget-joget ya. Nggak jelas loh. Nggak jelas pokoknya. Pokoknya intinya nggak jadi penyanyi lah Nggak gitu ya. karuan lah gitu. Iya tapi dulu kalian waktu Mama kan nyanyi dulu lagu-lagu selain lagu umum juga nyanyi lagu-lagu dansa ballroom ya. Jadi
lagu-lagunya lagu-lagu standar, lagu-lagu lama. Nah, kuping kalian itu udah biasa denger lagu-lagu lama gitu. Jadi udah dari hari ke hari kan, jadi udah kemakan lagu-lagu lama. Jadi kita diracunin sama mama lagu jadul. Gitu kan. Terus waktu SD itu mama udah ngajarin kamu lagu lama juga pakai gitar kan. Oh. Kalian nyanyi di sekolahan lagu lama gitu. Berapa ya? Tahun berapa tuh? Masih SD. Pokoknya SD ya? SD. 90-an. 90-an. Iya, cuma waktu itu mama belum paham kamu nih bakatnya kemana gitu. Nyanyi atau kemana gitu kan, karena belum jelas gitu. Sekarang juga masih jelas gak sih? Mama ajak ikut sinetron ceritanya gitu sama temen. Kebetulan kenal sama temen gitu ya. Jadi ajak. Nggak mau juga, cuma sekali doang, 1 episode doang. Sakit nggak mau, nggak jadi. Ikutan belajar sulap. Saya pikir bisa sulap kali ini anak. Oh sulap deh gitu. Nggak lama berhenti lagi. Terus saya bingung apa ini anak maunya. Lah saat itu saya belajarin mereka nyanyi, saya dengerin suaranya. Begitu saya suka latihan, saya suruh nyanyi. Waktu itu sih masih lagu-lagu Kus-Kus ya. Lagu-lagu apalah pokoknya lagu-lagu itu. Belum lagu barat. Kemudian saya dengar, oh ini bisa nyanyi. Saya latihan terus, saya gembleng terus. Sampai mereka mulai bisa suara 1 dan suara 2. Suara Bisa pecah. duet, bisa duet. Bisa duet. Caranya bikin mereka duet juga saya, yang satu nyanyinya di sini, yang satu di belakang. Saya dengerin dari depan. Udah masuk belum suara duetnya? Oh udah. Kemudian saya ajarin mereka belajar tampil dulu. Kalau saya kemana saya ajak, saya suruh nyanyi. Nyanyi deh gitu, mama tungguin. Belajar apa ya, biar gak grogi di panggung. Mental ya kalau kata Belajar orang. mental gitu. Terus tuh. Kemudian karena saya sering latihan, sering ketemu musisi. Ada teman saya sudah almarhum ya, Pak Yarsuk Arifin. Almarhum itu teman baik saya. Ini ya salah satu personil dari grup band Arulan ya. Iya. Ya. Band Arulan tuh guys ya. Keyboardnya. Bilang, Yen, anak lu suruh nyanyi lagu Everly. Oh, lagu Everly yang kayak gimana? Saya dulu nyanyi lagu barat lama-lama, tapi saya tidak tahu penyanyinya siapa. Jadi saya nyanyi aja gitu. Kemudian salah satu teman saya juga ngasih kaset, itu Pak Arul ya. Udah almarhum juga. Arul ya. Juga. Oh kita manggil Om Arul. Om Arul. Ajul. Om Ajul. Arul apa Ajul. Ajul tuh? Om Ajul. Ajul. Yang pemain bass Rasela bukan? Iya. Iya. yang Dikasih kaset, dipelajarin sama mereka, cuman dalam jangka seminggu hafal 1 kaset ya. Enggak 1 kaset sih, tapi ya ada beberapa lagu yang udah bisa lah gitu. Itu di situ saya dengerin cara nyanyi mereka, cara duet mereka, saya perhatiin masuk dan memang cocok kayaknya. Mulailah mereka latihan lagu-lagu Everly terus. Itu tahun 95 pertama kali. Tahun 95. Terus mulai nginjek panggung tahun 96. 96. Pernah ada acara pertama kali kita di yang ada Pak Gempar itu. Ya di Pulau Mas. Di Pulau Mas. Waktu itu ada perkumpulan namanya Yamira ya. Saya ajak anak-anak waktu itu banyak pemusik ya, ada seperti siapa tuh pemain Dara Puspita tuh yang jadi notaris tuh. Neneng Salmia Iya. ada waktu itu banyak. Nyanyi mereka dengan lagu Everly dan mereka bilang ini anak aset katanya. Aset bilang. Aset negara. Aset negara gue jadi apa ya? Yen ini anak aset lu katanya gitu. Kalau anak band kan ngomongnya sama kita gitu. Tuh anak aset lu tuh kan. Terus saya bilang masih belajar gitu. Terus digembleng Yen gitu. Terus saya gembleng terus nyanyi. Kemudian saya dipercaya orang megang kafe di Blok S di namanya Picasso Pub. Di situ pusatnya kumpul anak-anak band dan penyanyi. Mereka saya gembleng terus nyanyi terus. Kemudian dibawalah saya kenal salah seorang tamu namanya Pak Nur Hadi. Nah Pak Nur Hadi bilang, ini anak saya bawa ya, saya mau kenalin dengan Bapak Abadi Susman. Tapi kemudian saya nggak tahu ceritanya, ternyata dibawanya ke News Cafe. Iya ketemunya sama Pak Nunus Utomo. Iya sama almarhum Nunus Om Nunus Utomo ya. iya. Yang punya flashback band. Ya, Tapi Fauji sempet nyanyi kok sama Om Abadi Susman. ya. Pernah sempet nyanyi? Sempet ya. Kemudian begitu mereka nyanyi, udah dibawa sama Pak Nunus Utomo. Nah dari situlah mereka terus sampai sekarang. Nah itu kan. Kalau dulu waktu kecilnya Oji Ojan bandel gak sih? Wah, Karena kita kan jangan waktu ditanya. kecil kita kan nggak tahu nggak ngerasain. Nggak tahu itu. Kalau ngerti bandel. nakal
bukan nakal lagi, bukan main gitu. Main. Jadi Gak apa-apa ceritain aja. nakalnya kadaluarsa kalau orang Jakarta bilang tuh. Aduh ampun. Jadi gini, Kalau kata mama bilang katanya slordeh gitu. selewerdeh gitu. Bahasa mana mah? Nakalnya minta ampun. Tapi karena saya berpikir nakal itu biasa. Iya. Gitu. Kalau anak nggak nakal diem aja tuh bahaya. Jadi kalau nakal saya liatin aja. Bayangin baru umur berapa tahun ya udah bisa naik ke hubungan rumah coba. Gue dulu mau jadi ninja gue. Tahu gak guys, uwungan itu maksudnya naik ke atas genteng. Yang paling tinggi itu coba. hubungan. Saya kan sebagai orang tua deg-degan. Pelan-pelan saya bujukin suruh turun, baik-baikin. Sampai di bawah saya cubit. Di empos sampai kata orang tua dulu di empos. Ah gitu. Tapi nggak kapok-kapok mereka ini. Ada lagi nakalnya mereka. Kalau siang tuh waktunya jam tidur. Saya selalu bilang siang jam tidur. Tidak ada keluar. Ya mereka di depan saya baik tidur masuk kamar. Nggak taunya kabur lewat jendela. Udah jago ini jago apa main agent 007 jago deh nyelip. Saya taunya dari orang. Bu Yeni tuh anaknya ada di sana katanya. Hah tidur anak saya? Enggak no lagi main berdua-duaan. Saya lihat benar. Jadi anak ini memang dari kecil seperti itu. Terus kalau sekolah mereka jujur mereka tuh tidak pernah belajar di rumah. Jadi bukan bodoh, tidak bodoh mereka. Mereka kalau belajar ya di sekolah misalkan ada PR. Itu mereka nggak pernah bawa pulang. Sampai sekolah itu udah pada pulang muridnya dia kerjain PR di sekolah sampai selesai baru pulang. Nah kalau udah di rumah itu waktunya buat dia main. Oh biar kita bandel-bandel gini Ji, kita Iya. masih pintar belajar kita Ji. Jadi itu cara-cara kita dulu guys waktu kecil, kita waktu masih SD, kalau dapat PR ya, kita ngerjainnya di sekolahan. Pas anak-anak lagi jam istirahat, kita ngerjain PR. Jadi sampai rumah itu Nggak ada kita nggak kerjaan. ngerjain PR, jadi nggak ada kerjaan kan bebas. enak. Gue bebas main tuh, gue mau aja dulu gitu. Mereka tuh udah gitu mereka ini nggak tahu saya juga bingung. Sering ngerjain orang. Misalkan gini, ada nih anak kelas berapa gitu ya, punya PR menggambar atau apa. Gini, gue bantuin dong kerjain ginian. Sama mereka dijawab, lu mau bayar gue berapa? Ya udah bisnis kecil-kecil jago bisnis gue. Lu mau ponten berapa? Katanya. Bisnisin. Kalau mau ponten 100, 1000 kasih gue. Katanya. Zaman dulu nih, saya liatin aja. Tapi memang saya bingung sama mereka. Dia bisa, itu yang saya nggak ngerti. Dia kerjain tuh segala bikin peta, dia kerjain dan memang benar gitu. Sampai saya bingung sebagai orang tua, ngajarin juga enggak saya. Kok bisa ya? Kalau dulu kan belum zamannya gadget mah ya. Jadi bisa dibilang anak tahun 90-an gitu ya maksudnya itu bener-bener kerjaannya tuh ya main, belajar aja gitu. Jadi nggak terlalu ke gadget gitu karena memang bukan Nggak. masanya. Gitu. Itu Jadi hal yang enak aja sangat gitu langka zaman ya. dulu gitu. Ya saya bersyukur juga punya anak walaupun nakal tapi pintar gitu ya sekolahnya. Dia menggambar juga pintar. Selain ini saya juga kalau bahasa Inggris tidak pernah belajar dan tidak pernah saya ajarin, saya juga tidak ngerti, dia bisa sendiri. Nah itu dari SD. Kadang-kadang kita kalau ngomong bahasa Inggris kita juga nggak ngerti bahasanya. Saya nggak ngerti artinya. Ya, Gara-gara- karena efek sering nonton film ya. Film dulu ada Sesame Street. Sesama Street. Jadi ya. zaman dulu ada film Sesame Street guys. Itu salah satu film edukasi cara belajar bahasa Inggris untuk Itu secara anak-anak. nggak langsung. Secara nggak langsung. Karena kan karakternya lucu-lucu. Tuh ada Elmo, macam-macam ya. Ya Gitu. itu, jadi banyak lah yang keanehan-keanehan di mata saya. Tapi memang itu kejadian-kejadian kayak gitu, ya saya udah mahamin dari sejak saya hamil sih. Karena waktu saya hamil saya pernah diramal orang gitu ya. Katanya gini, nanti kamu bakal punya saudara kembar. Saudara kembar. Saya berpikir ibu saya bakal hamil lagi, kan nggak mungkin ibu saya udah tua gitu. Aneh gitu. Saya pikir ini orang ramal ngaco gitu. Nggak lama kemudian ternyata saya yang hamil. Tapi saya tidak berpikir anak saya kembar. Nggak pernah. Dia bilang ini nanti anaknya bakal jadi payung untuk keluarga katanya. Oh, kata Lu saya, jualan payung amin. Ji. Maksudnya jadi ojek payung gitu. Ah. Nantinya gedenya jadi tukang ojek payung. Pas mereka lahir saya baru ingat. Oh ini kok benar ya gitu. Tapi waktu masih kecil saya nggak kepikir. Ini bagaimana ceritanya mau jadi bisa mayungin keluarga, bisa jadi orang besar. Bandel begini gitu kan belum jelas gitu. Masih makanya waktu itu saya bingung, saya mau jadiin artis, saya mau jadiin ini itu, tapi nggak bisa ternyata jadi penyanyi. Ya saya juga nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Saya sebagai orang tua cuma bisa ngedoain mudah-mudahan mereka kedepannya lebih sukses lagi. Ya, amin.
bisa seperti orang-orang yang bisa go internasional, siapa tahu gitu. Amin. Ini lagi direncanakan ingin go internasional. Ya, Amin, mudah-mudahan bisa. insya Allah ya. Doain aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Fauzi Fauzan bisa go internasional gitu. Yoi. Mak kadang-kadang kalau doa orang tua itu ada benernya loh. Bukan ada bener, emang manjur. Manjur dong. Tolong lo jangan ngelawan sama orang tua lo. Ini ada di sebelah kita ada orang tua gitu. Saya dikelepak gitu. Enggak lah. Anak ini 2 anak baik. Berbakti sama orang tua. Nurut dia biarpun di panggung manggung galak, tapi kalau mamanya udah melotot diem. Lah anak mama emang cuma kita doang. Melotot. Sama yang kakak-kakaknya juga begitu. Padahal mamanya kecil, abangnya gede, tapi kalau mamanya udah melotot udah diem. Iya, jadi kita bersaudara tuh ada 4 ya guys ya. Di atasnya Fauzi ada namanya Romi, kemudian di bawahnya Fauzan ada namanya Bunga. Ya, jadi Cewek tuh ya, satu-satunya. satu-satunya perempuan. Jadi kita berempat. Kita anak yang tengah ya, Emma ya. Dan yang ganteng cuma Fauzi Fauzan. Salah, ada yang ganteng tuh bapaknya. Ya kalau nggak ada pengaruh bapaknya nggak akan jadi jadinya. Enggak ganteng ya. Bapak gue yang mana? Alek aku bukan. Ya, ngomong Alek Yakub juga ada sejarahnya. Dulu waktu SD kita kalau dipanggil sama guru ya, waktu pelajaran seni musik kita nggak dipanggil nama Fauzi Fauzan dulu guys. Tapi dipanggilnya ya yang berikut kita panggilkan Alek dan Yakub. Nah itu agak membingungkan juga, kita namanya masih kecil kan kita nggak ngerti Alek Yakub siapa gitu ya. Tetangga kita bukan gitu kan. Kayak gitu kan ya, akhirnya diceritain ke mama, baru mama bilang Alek Yakub tuh penyanyi kembar grup zaman mama dulu katanya gitu. 70-an. Pas dengar lagunya, gini, ini kembar grup gitu. Dulu Gitu. ayah kamu penggemar Alek Yakub. Dia senang banget. Sama kita juga seneng sekarang. Mas Itu sayang belum udah punya anak kembar. Belum. Begitu punya anak kembar dia bilang, Untung namanya enggak. ntar udah gede jadi kayak Alek Yakub. Amin. Gitu. Tapi inget gak Ma, dulu waktu lahir kita berdua mau dinamain bukan Fauzi Fauzan, inget gak siapa namanya dulu siapa iya, mau dinamain dulu sama ada, kakek ya? Muhammad Sofyan sama Muhammad apa gitu. Robi dan Sofyan. Tapi nggak mau saya karena gini. Beda jauh dari Robi ke Sofyan beda. Jadi Jauh banget Dia kan? sama Robin sama. nama mereka ini juga ada cerita. Waktu saya melahirkan itu ada dokter yang menanganinya. Di sininya namanya M. Fauzi gitu kan. Mahmud Fauzi. Nggak tahu dia gitu. Mungkin Mahmud gitu. Dia nggak punya anak dia. Terus waktu saya lahiran dia bilang gini, Bu anaknya buat saya deh 1 katanya. Terus cendol. Terus saya bilang, Dia pikir jangan hadiah Pak lotre dokter, kali. saya bilang. Oh gitu, terus dia cerita. Terus saya bilang gini, nanti nama Pak dokter saya ambil ya. Oh iya Bu, ambil. Buat mengenang Karena ya. saya M-nya nggak tahu, jadi saya kasih nama Muhammad Fauzi. Muhammad Fauzi. Terus karena dia kembar ya kembarannya otomatis Muhammad Fauzan. Nah itu ceritanya. Kenapa mereka namanya Muhammad Fauzi dan Muhammad Fauzan. Iya, panggilnya jadi Jadi Oji nama Ojan. dari dokter yang menolong persalinan saya. Tuh. Oke guys ya. Ya sebenarnya gue nih dokter. Dokter musik ya. Tapi dulu Ojan sempet di ini ya sama apa? Dicengin juga ya. Karena kalau Fauzi dari nama dokter Fauzan dari mana? Dia tukang sampah. Iya dulu. Biasalah orang kalau meledek gitu. Asli bukan. Anak kan cendol. Kang Cilok. Ini lagi kecil hobi cari duit. Dari kecil loh. Saya pernah diajak ke pasar, ke Senen ya Jen. Hobi ngebohongin ya. Ke Senen kita ya. Katanya gini, libur sekolah. Ya. Ma ayo ke Senen. Lah, saya sebagai orang tua pas libur juga, ngapain ke Senen? Ayo beli komik. Beli komik. Terus di rumah tuh dipasangin tali semua. Tuh, Oh iya, tembok. itu Meja. usaha pertama. Nah, kemudian komik itu ditaruh, diselisipin. Ditulislah di depan kaca. Menyewakan komik. Komik. Ya itu komiknya komik gareng Petruk. Ya komik Tatang S. Tatang S ya. Dulu jadi- itu usaha pertama kita tuh. Jadi di rumah tuh sering ngumpul tuh anak kecil-kecil tuh pantaran pada dia. baca-baca komik. Gitu, baca komik di rumah, bayar. Terus duitnya si Ojan yang pakai kaleng itu. Saya bingung nih Dulu anak. berapa ya? Jadi Dulu apa gope ya? ya? Oh, Kegedean. gede banget. Enggak, zaman dulu 50 perak apa gitu. Cepnya. Pe ya. Nyewa komik. Jadi kita buka usaha penyewaan Saya komik bingung. ya. Banyak anak kecil-kecil tuh di rumah saya. Terus duitnya dikalengin. Terus saya nanya, buat apaan tuh duit? Kumpulin kayak gitu. Udah mama pokoknya tenang aja tuh dari kecil. Jadi memang dari kecil senang bisnis gitu. Cuman ya saya lucu aja ngelihatnya.
Apalagi yang kamu suka? Oh, nyablon. Sablon. Nyablon. Jadi papanya dulu suka nyablon. Ikut-ikutan dia. Mm-mm. Ikut-ikutan. Kemudian dia nyablon lah kaos apa? Di sablon apa? Aja lah. Iya. Baju sekolah gue sablon. Waktu itu sempat bikin usaha sablonnya, bikin nama. Enggak, Ah, yang kaos yang Oh, kamu nama. pakai sablon apa? Kaosnya terus kamu pakai sekolah. Gambar apa sih yang jagoan? Nah, apa jagoan-jagoan gitu tuh. Ya pokoknya gambar kartun lah. gambar kartun-kartun. Dipakai nih, habis di sablon, nah, dia udah bisa sendiri pakai, terus pakai kemeja putih. Sampai di sekolah dia istirahat dibuka, lu lihat nih baju gue. Pesan nggak lo sama gua gitu? Pesen lu sama gue bayar, kata kalau itu lu kaos lu bawa ke sama gue. Tuh gue mau dong, gue mau dapat duit lagi tuh. Dari kecil. Macam-macam sebenarnya. Yang cuman usaha sebentar cuman jadi tukang donat. Pernah? Jadi tukang donat kita sebentar doang Emma ya. Cuman sehari tapi pernah Iya. jualan keliling. Pernah keliling sehari doang itu tuh. Bodoh dia, jadi gini, dia jualan donat. Saya nggak tahu dia Tukang pulang donat keliling ya. pulang sekolah belum pulang gitu. Saya kan kerja waktu itu di kantor, jadi pas pas sore-sore pulang, saya udah pulang. Saya lihat dia di rumah ibu saya, jadi dia jualan donat itu dia lewatin rumah neneknya. Ya. Neneknya tuh dia lewatin, kebetulan dilihat, dipanggil sama neneknya sama omnya. Sebenarnya itu trik marketing mah, bukannya sengaja, bukan nggak Supaya dibeli, diborong. diborong. Supaya diborong. Biar gua nggak capek. Dipanggil, kamu ngapain? Jualan om, masuk, udah suruh masuk. Donatnya ditanyain harganya berapa, terus diborong sama omnya. Tapi dia yang suruh makan. Terus tanya duitnya dapat berapa kalau jualan sekian, dibalik. Tapi besok nggak boleh jualan lagi ya. Iya om. Padahal katanya. seneng banget tuh. Jualan donat. Donat, ya ampun. Donatnya donat tuh gitu. Yang Kacang satu bawa hijau donat. coklat gitu. Yang satu batas kresek ya. Ganti-gantian. Terus kalau Satu orang bagian beli ngaduk duitnya gede gula. kembaliannya bingung ya. Hitungnya bingung. Ngitungnya bingung. Terus kan kadang-kadang sisa tuh donatnya udah habis, gulanya masih ada. Itu kalau itu kita suka ini ya, kita gadoin gulanya, kita makan. Dagangnya bukan kita doang, ada teman-teman kita ikut dagang ya, kita ngikut-ikutan aja gitu. Dari kecil udah kayak gitu. Terus sama sering kiloin koran ya. Iya, bohongin mbahnya. Jadi gini, ke rumah ibu saya. Mbah, aku minta koran ya. Buat apa? Buat clipping. Buat tugas sekolah Buat bilangnya. tugas sekolah. Kan ibu saya rajin deh majalah koran ditumbuhin cakep bener. Dibawa. Nanti 2 hari kemudian minta lagi. Sering bener minta, akhirnya neneknya tahu. Dijual aja, pasti ketawa. Buat dikiloin. Iya, jadi kita kiloin lumayan dapat 300 perak ya. Enggak, 3.000. Nah, 3.000. 3.000 itu udah 3.000, 3,5. Itu dulu ya. Goceng udah bagus. Dari Dapat kecil udah lumayan kayak tuh gitu. buat jajan tuh. Pengen aja. Jadi dari kecil emang udah senang nyari duit sendiri guys. Apapun kita lakukan untuk bisa dapat uang. Padahal ya bisa dibilang orang tua juga ya nggak terlalu susah-susah amat lah ya. Tapi mereka nggak pernah minta duit. Jarang. Jadi Minta Jadi sih dia- minta tapi ya tapi jarang lah. Dia kalau Lebih sekolah, seneng kumpul sama teman-teman. Kita ini yuk, kita jualan ini yuk, kita ini ntar dapat Nah, duit. Nah itu enak, bisa beli es gitu ya. Iya. Macem-macem lah yang kita lakukan. sekolah aja jarang minta duit kamu. Iya. Nggak minta bekal. Iya, Justru cuma- pulang bawa duit, bingung mama tuh. Sekolah nggak bawa duit. Tapi pulang bawa tapi duit. tapi ngambil di kantong. Enggak, kadang-kadang ya itu tadi yang mama suka cerita. Jadi kita suka ada kayak misalkan teman minta tolong bantuin ngerjain PR, kita bisnisin tuh, kita dibayar. Itu duitnya kadang dari situ juga. Terutama menggambar ya. Kalau ada Menggambar. pelajaran menggambar, kita senang bantu teman-teman. Tapi bukannya kepengen bantu, tapi ya harus ada pamrih. Cuman memang keadaan waktu itu kan memang tujuannya untuk cari duit ya. Gitu. Nah, sih kadang nggak minta dikasih sama dia. Ah. Ini buat Ini buat lo nih kasih ya. Akhirnya bisa buat jajan di tambahan. kantin gitu ya. Kayak gitu. Tapi guru kamu sayang ya sama kamu ya dulu. Jadi gini, kalau nggak jajan di sekolah nih, karena nggak minta dia. Saya jadi kalau dia nggak minta saya diemin aja. Sampai di sekolah misalkan dia gurunya gitu. Ji, pijitin Ji. Bayar ya Pak? Bayar. Jadi suka minta duit sama guru. Aneh kan ada murid kayak gini nih berdua nih. teh manis guru gue minum. Tuh, bingung kan? Kepala sekolah teh manisnya gue minum. Tapi gurunya Aus. senangnya aja sama jujur karena mereka. Kadang disuruh mijitin gurunya, dipanggil ke kantor kepala sekolah ya. Gitu. Main gitar. Gitu. Di kantor main gitar. Pak, kalau udah main gitar bagi duit ya Pak? Iya, bagi duit. Tuh, begitu dari kecil itu, dari SD ya. Terus ada juga kita selama dalam karir kita belajar-belajar gitu, om juga bantuin ya.
Oh iya, Ada Om Iwan, ada Om Lukman, ada Om Isan gitu. semua. Kalau vokal Saudara. suara 3, suara kan ada suara 3, suara 2 itu bapaknya ngajarin. Bapaknya bukan penyanyi tapi bisa ngajarin gitu. Iya, tahu cara pecah Belajar suara. gitar. Belajarnya juga dulu lagunya lagu Kus Plus sama Kus Bersaudara ya. Ya, Kus-Plus, Belum gitu. lagu-lagu barat. Belum, jadi lagunya masih lagu-lagu umum lah gitu. Kayak gitu dulu tuh. Tapi akhirnya sekarang lagunya Everly. Makanya kalau bawain lagu Kus-Plus saya udah nggak heran. Karena dari kecil udah bawain lagu Kus-Plus. Dulu lebih kenal ke Kus Plus duluan ketimbang lagu yang lain. Sampai rekaman pertama lagu Kus-Plus ya. Nggak muat. Ini ada Oke. Oke gitu pemirsa, teman-teman tadi sudah menceritakan tentang perjalanan karir Fauzi Fauzan. Kita berdua waktu pertama kali manggung tahun berapa, terus apa namanya, pokoknya sejarah mengenai musik kita ya. singkat lah. Secara singkat, terus sama masa kecil kita, nakal-nakalnya dulu kita kayak gitu. Nah kayak gitu ya. Ya sewajarnya nakal anak kecil lah ya. Makanya di sini untuk teman-teman semua barangkali yang sudah punya anak kecil gitu ya. Kalau memang nakal diarahkan aja, diarahkan. jangan diomelin. Diarahkan Suatu aja. saat pasti akan karena nakalnya seorang anak kecil itu menandakan dia aktif dan dia serba ingin tahu ya. Dan itu bisa bikin memacu dia untuk mengarah ke hal yang positif gedenya nanti gitu. Ya kayak kita gini lah. Saya nggak pernah ngelarang mereka ngomelin nggak. Saya liatin aja. Timpuk sendal iya gitu. Kalau kelewatan, saya timpuk sama sendal. Nakal kamu ya. Gitu. Tapi itu nggak sering, jarang. Karena memang kalau anak nakal itu biasa. Kalau anak diem aja harus curiga. Nah, kok diem aja ya? Diem, tahu-tahu buang air gitu. Buang air. Kecepirit. Oke, itu buat teman-teman terima kasih. Itu hari ini kita udah ngobrol sama Mama dan pekerjaan Mama bagaimana, Mama Fauzi Fauzan ya. Dulunya penyanyi, akhirnya sekarang jadi buka usaha kuliner bakmi ayam jamur Nyai Jabrik, ada di Bekasi ya, Bekasi Utara ya. Buat yang pengen mampir ke Bekasi atau kebetulan lagi ada di Bekasi ya, boleh mampir ke restoran kecil ya. Kafe kecil, Kafe ada live kecil. musik juga Ada loh. live musik organ tunggal ya. Ya mungkin sekian dulu gitu podcast kita yang pertama ini ya. Ya, Ini kita- podcast perdana ya. Jadi, Perdana jadi yang memang pertama kita belum ada kayak materi yang harus tersusun kayak gimana gitu. Jadi ini Ngobrol. belum terkonsep sama sekali, tapi Ngobrol ini apa aja. adanya ya. Ini ngobrol-ngobrol seperti halnya kita ngobrol sama teman-teman gitu di luar kayak gini lah kurang lebih ya. Ya mudah-mudahan teman-teman suka dengan apa yang diceritakan tadi sama mama saya. Kalau suka jangan lupa di like video ini, di share juga boleh. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Fauzi Fauzan ya. Ada di ada di bawah Ini nih. nongol nih. Nih. Tuh. Enggak, ini kan di bawah nih ada nih tulisannya ya. Subscribe, lupa ya. klik sama loncengnya dibunyiin juga ya supaya dapat notifikasi seandainya kita mengupload video-video kita yang terbaru. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Nyai Jabrik. Bakmi Apa? ayam jamur khas Nyai Jabrik ya. Apa? Bakmi ayam jamur khas Nyai Jabrik. Nah, nanti linknya ada di deskripsi kita ya guys ya. Oke, sekian dulu. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Barangkali mungkin kita akan podcast bersama teman-teman. Seandainya nanti PSBB sudah mulai ada kelonggaran ya. Sekali lagi pesan kita teman-teman untuk selalu jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Tetap selalu menjalankan protokol dari pemerintah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa ya, dan disehatkan tentunya bersama Amin. keluarga. Dadah, sampai ketemu lagi. Oke. Bye bye.